Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwatul Muslimin dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi dalam video ini saya akan memberikan video edukasi tentang pelanggaran pasar modal dan tindakan hukumnya. Nah, kejahatan dalam pasar modal sejauh ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagai induk dari berbagai peraturan yang ada di dalam transaksi pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan mengenai kriteria apa saja sih yang dapat dijadikan acuan bahwa suatu tindakan itu telah atau merupakan suatu pelanggaran dalam pasar modal. Nah, peraturannya sendiri itu diatur mulai dari pasal 90 hingga pasal 110 Undang-Undang tentang pasar modal tersebut. Kemudian beberapa macam tindakan pelanggaran yang ada di pasar modal. Di antaranya 1. Penipuan. Penipuan itu merupakan suatu tindakan mengelabui pihak lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan secara pribadi atau untuk diri sendiri maupun kelompok, di mana tindakan itu atas pengelabuan tadi merugikan pihak lain. Kemudian yang kedua, ada perdagangan orang dalam atau insider trading. Insider trading ini merupakan suatu tindakan transaksi melalui akses orang dalam. Suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki akses terhadap informasi penting yang tidak diketahui publik atau non-publik mengenai suatu saham yang telah melantai di bursa saham. Informasi ini digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan transaksi jual beli saham. Yang terakhir atau ketiga yaitu manipulasi pasar. Manipulasi pasar merupakan suatu tindakan menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Tak terlepas juga tindakan memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Bahkan pada tahun 2022 lalu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat ada sebanyak 162 kasus terkait pelanggaran dalam pasar modal. Oleh karena itu perlu diketahui bagi teman-teman apakah seseorang yang dilanggar atau dirugikan dalam aktivitas pasar modal dapat mendapatkan ganti rugi. Tentu jawabannya iya. Lantas apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya terdapat pada pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksananya dapat menuntut ganti kerugian. Kemudian ada juga diatur dalam pasal 1365 atau 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana disebutkan bahwa setiap kegiatan melanggar hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana jika teman-teman merupakan suatu korban atas tindakan yang tergolong pelanggaran dalam Undang-Undang Pasar Modal seperti penipuan, insider trading, atau manipulasi pasar. Nah, jadi teman-teman dapat mengajukan gugatan. Nah, gugatan ini diajukan kemana? Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri tempat di mana pelaku perseorangan atau korporasi tersebut berada. Contohnya, apabila pelaku bertempat tinggal di kota Samarinda, maka gugatan harus diajukan di pengadilan negeri Samarinda. Sekian video edukasi tentang pelanggaran pasar modal dan tindakan hukumnya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.